Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhamuddin Thoib. Saya di sini akan menjelaskan mengenai desain sistem kontrol ketinggian air untuk tugas UAS Elektronika Kontrol kelas B. Langsung saja. Di sini ada desain sistem kontrol ketinggian air. Yang pertama ada daftar isi. Daftar isi di sini ada blok diagram, system description, system specification, system design, sistem hardware, dan sistem software. Blok diagram. Di sini ada gambar dari rangkaian ketinggian air. Di sini terdapat bak air dan bak penampungan, dan terdapat drive valve dan drive pompa. Dan selanjutnya di sini ada pelampung sebagai sensornya. Next, di sini ada diagram blok sistem kontrol. Dari berdasarkan gambar di atas tadi, kita susun diagram blok sistemnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada set point. Di sini set point, terus di summing point dengan sensor. Terus selanjutnya sensor itu akan masuk, hasil penjumlahan dari set point dan sensor itu akan berupa error dan masuk dan dimasuk ke amplifier, dikuatkan. Selanjutnya akan diteruskan ke ADC atau analog to digital converter untuk mengubah sinyal analog menjadi digital. Selanjutnya ke multiplexer. Multiplexer ini berfungsi sebagai penyiarah untuk agar data tersebut dapat masuk ke controller. ADC itu kan keluarannya 8 bit ya, dan controller itu hanya menerima masukannya 5 bit dari set point tersebut dari ADC. Jadi kita membutuhkan multiplexer. Nah, selanjutnya dari controller itu akan mengontrol drive solenoid valve dan driver pompa untuk mempengaruhi tangki atau pengisian atau bak. Nah, di sini sebelumnya driver pompa itu membutuhkan DAC untuk bekerja, yaitu digital analog to converter. Jadi sinyal digitalnya diubah kembali menjadi sinyal analog untuk dapat driver pompa ini bekerja. Karena driver pompa ini range kerjanya antara tegangan 4 volt sampai 12 volt. Selanjutnya air akan masuk ke tangki untuk mempengaruhi tangki apabila sudah sesuai dengan set point atau ketinggian air yang telah ditentukan. Driver pompa dan driver solenoid akan berhenti. Driver pompa bekerja ketika air kurang dari ketinggian yang diinginkan, sedangkan driver solenoid bekerja ketika ketinggian air melebihi ketinggian yang diinginkan. Selanjutnya ada output, yaitu keluaran dari sistem tersebut. Selanjutnya ada system description. Ya, di sini ada penjelasan dari bagan tadi.
di mana pada sistem ini memiliki nilai set point sebagai tinggi air yang diinginkan yang dapat diatur dengan potensiometer. Nilai set point di summing point dengan sensor berupa pelampung. Jadi pelampung di sini akan dihubungkan ke potensiometer sehingga dia dapat mempengaruhi perubahan pada potensiometer. Selanjutnya ada keluaran summing point, yaitu error yang berupa tegangan. Tegangan ini yang keluar berupa sinyal analog sehingga tidak dapat diterima controller. Tegangan tersebut diubah terlebih dahulu ke sinyal digital oleh ADC 0804. Nah, ini ADC ini analog to digital converter. Sebelum diubah tegangannya akan diperkuat oleh amplifier. Selanjutnya sinyal digital akan terhubung ke multiplexer untuk dapat terhubung ke controller. Controller yang digunakan yaitu controller PID dan IC yang digunakan adalah 328P. Controller ini memproses data yang masuk sehingga akan menghasilkan perintah atau keluaran untuk mengontrol driver solenoid valve atau driver pompa. Sebelum data masuk ke driver pompa, data akan diubah menjadi sinyal analog oleh DAC 0808 yang dilengkapi dengan rangkaian zero end span. Rangkaian zero span ini digunakan untuk mengkondisian sinyal. Ya, jadi yang saya bilang tadi sebelumnya, driver pompa ini bekerja ketika bekerja berdasarkan input dari sinyal analog, makanya membutuhkan DAC atau digital to analog converter. Next, di sini ada system specification and system design. Di sini ada system specification atau set point. Yang pertama ada set point, yaitu set point merupakan input atau nilai yang kita inginkan dari suatu sistem. Set point berupa potensiometer. Besar potensiometer yang diinginkan adalah yang digunakan dalam sistem ini adalah 5 kilo ohm. Rangkaian ini mengeluarkan tegangan output sebesar 0 sampai 1,19 volt untuk range pengukuran ketinggian air dari 0 sampai 30 cm. Jadi untuk ketinggian air 0 sampai 30 cm, output dari potensiometernya itu 0 sampai 1,9 volt. 9 volt. Nah, ini merupakan sinyal analog. Selanjutnya ada sensor. Sensor yang digunakan untuk mengukur ketinggian air adalah pelampung. Untuk mengkonversi gerak naik turun ketinggian air menjadi gerak rotasi yang akan memutar potensiometer. Digunakan sebuah pelampung dan pemberat yang dirangkai dalam sebuah sistem kontrol. Jadi sensor ini akan terhubung dengan potensiometer. Jadi dia akan mengkonversi naik turunnya air dan akan mengubahnya menjadi elektrik. Next ada amplifier. Amplifier ini berfungsi sebagai penguat tegangan untuk tegangan yang akan masuk ke ADC atau analog to digital converter. Karena tegangan input ADC dirancang sebesar 0 sampai 5 volt. Tegangan yang akan dikuatkan adalah tegangan error dari hasil penjumlahan set point dengan feedback atau output sensor. Faktor penguatan amplifier yang digunakan adalah sebesar 4,187. Rangkaian yang digunakan adalah rangkaian non-inverting amplifier. Jadi pada penguatan amplifier ini rangkaian yang digunakan adalah non-inverting amplifier. Selanjutnya ada ADC.
Di sini ADC itu analog to digital converter. Rangkaian analog to digital converter ini diperlukan untuk mengubah data ketinggian air yang sinyal analog menjadi digital untuk dapat dibaca oleh controller. Pada sistem ini ADC yang digunakan adalah ADC 0804 yang mempunyai satu input analog dan output digital 8 bit. Rangkaian ADC ini membutuhkan tegangan referensi 2,5 volt. Tegangan referensi ini dihasilkan dari LM336-2,5. Jadi ADC yang digunakan itu output dari ADC ini di sini ada 8 bit yang akan menuju ke controller. Selanjutnya ada multiplexer. Multiplexer ini bertujuan untuk mengubah output ADC. Output kan ADC itu mempunyai output 8 bit yang akan dihubungkan dengan controller menggunakan port LPTI yang hanya memiliki input 5 bit sehingga memerlukan multiplexer. Jadi karena yang hanya dibutuhkan 5 bit pada microcontroller atau controllernya, jadi multiplexer ini memilih mana yang akan masuk ke controller tersebut. Pada sistem ini menggunakan multiplexer berupa IC74LS241. Nah, selanjutnya ada controller. Pada sistem ini menggunakan controller PID sistemnya. Controller proporsional integral derivatif PID adalah controller yang menggabungkan controller proporsional, integral, dan derivatif. Nah, controller yang digunakan itu berupa IC328P yang dimana microcontroller di sini berbasis Atmega 8 bit Average RISC menggabungkan memori flash ISP 32 KB dengan kemampuan baca sambil menulis. EEPROM-nya sebesar 1 KB dan SRAM-nya 2 KB dengan 23 jalur input output dan 32 register. Perangkat ini beroperasi antara 1,8 sampai 5,5 volt. Perangkat ini mendekati 1 MIPS per megahertz. Controller PID ini menggunakan persamaan dalam bentuk secret. Nah, jadi controller PID ini menggunakan rumus untuk bekerja yaitu MN sama dengan KP dikali EN ditambah KI dikali SN tambah KD dikali EN dikurang EN kurang 1 dalam kurung. Nah, ini ada sedikit penjelasan mengenai kontrol PID. Controller PID itu rangkaian membutuhkan dua buah komponen op-amp. Komponen op-amp satu digunakan pada lintasan umpan balik. Rangkaian yang lebih mudah adalah dengan menyusun secara jumlah rangkaian proporsional plus integral dan derivatif. Namun dengan cara mudah itu akan mengakibatkan boros komponen. Membutuhkan minimal 4 buah op-amp. Itu sedikit penjelasan mengenai kontrol PID.